Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKB Mina Kota Cirebon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika dengan saya Yuli Mulyani. Di sini saya akan membahas soal yang ada pada modul yang sebelumnya sudah dipelajari secara mandiri oleh warga belajar. Video ini dikhususkan bagi warga belajar yang berada di paket C, tingkat 6, paket kompetensi 6.1 atau setara dengan kelas 12 SMA. Di sini kita belajar mengenai modul tema 11 yang judulnya itu adalah jauh dekat bisa didapat. Materi pada modul 11 ini terdapat 3 unit, di mana warga belajar semua sudah mempelajarinya. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan dari unit 1. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitunglah jarak. Yang pertama adalah W ke T. Kita lihat, W ke T ini sama dengan rusuk dari kubus ini, maka W ke T itu adalah 8 cm. Kemudian yang B yaitu titik W ke titik P. Titik W di sini, titik P di sini. Artinya kita bisa mencari panjang PW ini yaitu dengan menggunakan teorema Pitagoras dengan cara PW kuadrat itu adalah TW kuadrat ditambah PT kuadrat. Apabila kita ingin mencari PW, maka akar dari TW kuadrat ditambah PT kuadrat. Akar dari TW-nya itu 8, PT-nya adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 64 ditambah 64 sama dengan akar dari 128, di mana akar dari 128 ini kita jabarkan menjadi akar 64 dikali akar 2. Akar dari 64 adalah 8, maka kita tuliskan hasilnya adalah 8 akar 2 cm. Kemudian yang C, titik W ke titik X. Titik W ke titik X ini di sini. W di sini, X di sini. Berarti kita bisa mencari panjang WX ini dari WP di sini ya, WP dengan PX. Nah, PX ini adalah setengah dari PQ. PQ-nya itu adalah 8, maka PX-nya itu adalah setengah dari 8 yaitu 4. Kemudian kita bisa cari WX di sini. WX adalah akar dari PW kuadrat ditambah PX kuadrat. PW-nya itu kita sudah cari yang tadi pertama yaitu PW-nya itu 8 akar 2, PX-nya itu adalah 4. Maka akar dari 8 akar 2 dikuadratkan artinya 8 pangkat 2 adalah 64. Akar 2 dipangkatkan 2 adalah 2, jadi 64 dikali 2 adalah 128, ditambah 16 adalah akar dari 144, di mana akar dari 144 adalah 12, sehingga jarak titik W ke titik X adalah 12 cm. Kemudian yang D, titik W ke titik Q. Titik W di sini, titik Q di sini. Titik W ke Q merupakan panjang garis QW, dan garis QW ini merupakan panjang diagonal ruang kubus. Maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras seperti ini. QW berarti kita butuhkan adalah WP atau PW dengan PQ. Nah, PW itu kan kita sudah dapat bahwa 8 akar 2. Kemudian PQ adalah 8. Jadi kita menggunakan teorema Pitagoras. Akar dari 8 akar 2 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. 8 akar 2 dikuadratkan adalah 128 ditambah 64 menjadi akar dari 192. 192 ini kita jabarkan menjadi 64 dikali 3. 64 akar 64 adalah 8. Jadi kita bisa tuliskan 8 akar 3 cm. Kemudian titik T ke titik X. Kita lihat titik T di sini, X di sini. Berarti kita menggunakan teorema Pitagoras PT dengan PX. Nah, PT di sini adalah, lihat, PT di sini adalah sebuah rusuk, maka di sini adalah 8. Kemudian PX ini adalah setengah dari PQ yaitu 4. Jadi kita bisa tuliskan bahwa TX itu adalah akar dari PT kuadrat ditambah PX kuadrat. PT-nya itu 8, jadi 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64, 4 kuadrat adalah 16, maka akar dari 80, atau kita bisa jabarkan menjadi 4 akar 5 cm, karena 80 itu adalah 16 dikali 5, akar 16 nya itu kita keluarkan menjadi 4, jadi 4 akar 5 cm. Kemudian di sini perhatikan gambar kubus berikut. Kita harus menentukan apakah benar di sini titik P
dan Q itu berimpit, di sini ada keterangannya titik P pertengahan AC. Kemudian di sini ada titik adalah pertengahan AC dan titik Q pertengahan BD. Sedangkan BD dan C berpotongan di titik R. Berarti kita harus gambarkan dulu kubus ini. Seperti ini. Setelah kita menggambar, maka kita perhatikan. Yang pertama, titik P dan Q itu berimpit, benar atau salah? Kita lihat titik P. Titik P itu di sini, titik Q juga di sini. Nah, jadi benar, AC dan BD keduanya adalah diagonal persegi. Jadi AC dan BD ini adalah diagonal persegi dari ABCD ini yang berpotongan di pertengahan. Jadi P dan Q ini adalah berimpit. Jadi kalau berimpit itu terletak pada satu garis. Kemudian titik P dan R berimpit, betul atau salah? Di sini lihat, titik P di sini, R di sini. Apakah mereka itu berimpit? Ternyata ya salah. Kenapa? Karena P ini terletak pada AC, sedangkan R itu tidak terletak pada garis AC, maka dia tidak berimpit. Kemudian titik Q dan R. Titik Q dan R tidak berimpit. Titik Q di sini, R di sini, yaitu tidak berimpit karena tidak pada satu garis. Kemudian titik P terletak pada garis BD. Titik P ini di sini terletak pada garis BD. Ya, betul. Jadi titik P berada pada garis BD. Kemudian titik Q terletak pada garis AC. Ini juga benar karena titik Q ini adalah perpotongan di mana ada di garis AC. Kemudian titik R di tengah sini terletak pada garis HB. HB-nya di sini, HB dan titik R-nya itu ada di tengah. Maka di sini pernyataan ini adalah pernyataan benar. Kemudian titik R terletak pada garis HC. HC mana? HC di sini. HC di sini dan R di sini. Apakah titik ini berimpit? Tidak, karena titik R ini tidak pada garis HC. Kemudian titik R terletak pada garis EC. EC itu di sini. EC dan titik R itu terletak pada garis EC, maka titik R ini adalah berimpit dengan garis EC atau titik R terletak pada garis EC. Kemudian di sini diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Kita bisa bacanya T ini adalah titik puncaknya. Puncaknya itu T, alasnya itu ABCD. Jadi kita bisa baca 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk bidang alas. Ini panjang rusuk bidang alasnya itu adalah 8 cm dan panjang rusuk tegak TA. Berarti ini TA ini adalah 9 cm. Tentukan jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD. Jadi misalkan ini titik ini adalah P, ini namanya titik P. Kemudian kita itu harus mencari panjang dari TP karena jarak titik puncak ke bidang alas. Seperti ini. Kita bisa menggunakan dengan teorema Pitagoras, di mana kita gambarkan sketsa dari limas itu, kemudian jarak titik P ke bidang ABCD itu sama dengan panjang TP yang tadi saya sudah jelaskan. Dan untuk menentukan jarak T ke bidang ABCD, perhatikan segitiga TPC yang siku-siku di titik P. Jadi kita bisa dapatkan bahwa panjang AC-nya itu adalah 8/2 cm. Panjang PC-nya itu adalah setengah dari AC, maka AC-nya itu 8/2, berarti setengahnya adalah 4/2 cm. Dan untuk mencari TP kuadrat adalah TC kuadrat dikurangi PC kuadrat. Di sini TC-nya adalah 9, berarti 9 kuadrat dikurangi 4/2 dikuadratkan. Kemudian TP kuadrat adalah 81 dikurangi 32 adalah 49. Jadi ketika kita akan mencari TP, maka akar dari 49 yaitu 7 cm. Jadi jarak T ke bidang ABCD adalah 7 cm. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran malam ini kita selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.